Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat calon jamaah haji 2026 yang dirahmati Allah, selamat datang di video yang akan membuka mata kita tentang salah satu persoalan terbesar dan paling sering terjadi sepanjang musim haji, yaitu resiko jamaah tersesat. Mungkin terdengar sepele, namun faktanya, setiap tahun ada saja jamaah, terutama yang sudah lansia, yang bingung mencari jalan pulang, tidak tahu pintu masjid, hingga kehilangan rombongan di tengah lautan manusia. Hal ini bukan hanya melelahkan, tetapi juga sangat berbahaya dan dapat mengganggu konsentrasi ibadah. Dalam video ini, kita akan membagikan pengalaman nyata dari petugas kesehatan haji dan umroh yang telah melihat langsung bagaimana jamaah bisa tersesat hanya karena hal-hal kecil, salah pintu keluar, berjalan sendirian, lupa arah toilet, atau sekadar terlalu jauh dari rombongan. Karena itu, penting bagi setiap calon jamaah untuk mengetahui titik-titik rawan dan memahami strategi sederhana agar tetap aman. Tujuan utama video ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mempersiapkan Anda secara matang, sehingga perjalanan haji 2026 bukan hanya lancar, tetapi juga penuh rasa aman dan ketenangan. Mari kita bahas satu persatu dengan jelas, rinci, dan mudah dipahami. Semoga bermanfaat. Pelaksanaan umroh wajib merupakan salah satu momen paling krusial dan sekaligus paling rawan jamaah tersesat, terutama bagi mereka yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Masjidil Haram. Setelah perjalanan panjang dari Madinah atau langsung dari Indonesia, kondisi fisik yang lelah dan lingkungan masjid yang sangat luas membuat banyak jamaah tidak fokus mengikuti rombongan. Saat memasuki area tawaf, situasi menjadi semakin menantang karena kerumunan manusia bergerak dalam satu arus besar. Disinilah banyak jamaah, terutama lansia, secara tidak sadar terlepas dari kelompoknya. Masalah yang sering terjadi adalah jamaah berjalan terlalu cepat atau terlalu lambat dari rombongan sehingga susunannya kacau. Tidak sedikit pula yang berhenti tiba-tiba karena panik atau merasa terhimpit lalu kehilangan pandangan terhadap ketua rombongan. Untuk mengantisipasi hal ini, kelompok sebaiknya membentuk formasi yang tertib, ketua di depan, pengawal di belakang, dan jamaah lansia ditempatkan di tengah agar selalu terlindungi. Selain itu, penggunaan tanda visual seperti syal seragam atau bendera kecil sangat membantu agar jamaah mudah mengenali pemimpinnya di tengah kerumunan. Komunikasi juga penting. Ketua rombongan harus terus mengecek apakah semua anggota masih lengkap. Dengan disiplin menjaga formasi dan saling mengawasi, resiko tersesat saat umroh wajib dapat ditekan secara signifikan. Salah satu momen paling sering membuat jamaah tersesat adalah saat pulang dari Masjidil Haram. Banyak orang tidak menyadari bahwa masjid terbesar di dunia ini memiliki puluhan pintu dengan bentuk yang hampir serupa. Ketika jamaah keluar setelah sholat atau selesai tawaf, mereka sering merasa yakin sudah melalui pintu yang benar, padahal sebenarnya pintu yang dilewati berbeda beberapa meter saja. Perbedaan kecil ini bisa membuat arah menuju terminal bus berubah total. Selain itu, kawasan sekitar Masjidil Haram selalu padat oleh jutaan orang. Arus jamaah bergerak cepat, sehingga seseorang bisa tanpa sengaja terbawa ke jalur lain. Tidak sedikit jamaah yang akhirnya berjalan jauh, bingung, dan kelelahan hanya karena mengikuti kerumunan tanpa memperhatikan penanda lokasi. Resiko lain yang sering terjadi adalah salah terminal bus atau bahkan naik bus yang salah tujuan. Karena semua bus untuk berbagai negara dan hotel terlihat mirip, jamaah, terutama lansia, mudah panik dan masuk bus secara spontan. Akibatnya, mereka terbawa ke wilayah yang tidak dikenal dan sulit kembali. Untuk menghindari kejadian ini, jamaah dianjurkan tidak berjalan sendirian, minimal berpasangan atau bertiga. Pastikan juga untuk mengingat nomor pintu masjid, memotret penanda terminal, dan mengikuti alur rombongan. Kesadaran kecil seperti ini dapat mencegah insiden tersesat yang sering terjadi setiap musim haji.
Ziarah di Madinah merupakan salah satu kegiatan paling dinanti oleh jamaah haji, mengunjungi Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Jabal Uhud, hingga Pasar Kurma. Namun, justru pada momen inilah banyak jamaah, terutama lansia, beresiko tinggi tersesat. Penyebab utamanya adalah lokasi parkir bus yang sering jauh dari pintu masuk lokasi ziarah. Petugas biasanya menurunkan jamaah di area tertentu, kemudian bus harus berpindah ke tempat parkir lain karena kepadatan kendaraan. Akibatnya, setelah jamaah selesai sholat, berbelanja atau berfoto, mereka sering tidak tahu harus kembali ke titik penjemputan yang mana. Untuk menghindari kejadian ini, jamaah dianjurkan tidak berjalan sendirian, minimal berpasangan atau bertiga. Pastikan juga untuk mengingat nomor pintu masjid, memotret penanda terminal, dan mengikuti alur rombongan. Kesadaran kecil seperti ini dapat mencegah insiden tersesat yang sering terjadi setiap musim haji. Ziarah di Madinah merupakan salah satu kegiatan paling dinanti oleh jamaah haji, mengunjungi Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Jabal Uhud, hingga Pasar Kurma. Namun, justru pada momen inilah banyak jamaah, terutama lansia, beresiko tinggi tersesat. Penyebab utamanya adalah lokasi parkir bus yang sering jauh dari pintu masuk lokasi ziarah. Petugas biasanya menurunkan jamaah di area tertentu, kemudian bus harus berpindah ke tempat parkir lain karena kepadatan kendaraan. Akibatnya, setelah jamaah selesai sholat, berbelanja atau berfoto, mereka sering tidak tahu harus kembali ke titik penjemputan yang mana. Suasana ziarah yang dipenuhi ribuan jamaah dari berbagai negara juga membuat banyak lansia bingung mengingat arah. Lingkungan tampak sama, kios-kios pun mirip sehingga mereka bisa berjalan ke arah yang salah, bahkan berpindah ke rombongan negara lain tanpa sadar. Untuk mencegah hal ini, ketua rombongan harus benar-benar aktif memastikan semua anggota tetap bersama. Setiap lokasi ziarah sebaiknya ada titik kumpul yang jelas, disertai instruksi untuk tidak meninggalkan kelompok apapun alasannya. Lansia perlu didampingi minimal satu orang yang sehat dan paham arah. Dengan kebersamaan, kedisiplinan, dan komunikasi yang baik, resiko tersesat saat ziarah di Madinah dapat diminimalkan secara signifikan. Arafah adalah salah satu lokasi paling penting dalam ibadah haji, tetapi juga menjadi titik paling rawan jamaah tersesat. Ribuan tenda berdiri berjajar rapat, hampir semuanya memiliki warna, bentuk, dan susunan yang sama. Ketika jamaah keluar dari tenda, terutama pada siang hari saat panas terik dan kondisi sangat padat, sangat mudah bagi seseorang kehilangan orientasi dan tidak dapat kembali ke tempat asalnya. Situasi paling beresiko terjadi ketika jamaah pergi ke toilet. Letaknya sering berada cukup jauh dari tenda, dan akses menuju toilet biasanya melewati lorong-lorong tenda yang mirip satu sama lain. Banyak jamaah, terutama lansia, pergi sendiri tanpa menghafal arah pulang, sehingga kebingungan ketika kembali. Bahkan, hanya satu belokan yang salah sudah cukup membuat jamaah tersesat. Karena itu, beberapa langkah penting harus dilakukan. Pertama, jangan pernah pergi ke toilet sendirian, minimal harus ditemani satu orang. Kedua, hafalkan kode tenda seperti JKS, JKG, atau UPG, serta ingat tanda-tanda khusus di sekitar lokasi. Ketiga, saat menuju toilet, biasakan sesekali menoleh ke belakang untuk menghafal jalur pulang. Dengan langkah-langkah sederhana ini, jamaah bisa mengurangi resiko tersesat di Arafah secara signifikan. Setelah jamaah meninggalkan Arafah, perjalanan akan berlanjut menuju Muzdalifah dan kemudian Mina. Secara umum, Muzdalifah bukanlah lokasi yang banyak menimbulkan kasus tersesat. Hal ini karena jamaah hanya singgah sebentar untuk mabit, berada dalam area terbuka, serta biasanya bergerak bersama-sama sesuai pengaturan kloter. Namun, bukan berarti tidak ada risiko. Pada kondisi tertentu, terutama saat mencari tempat istirahat atau menuju titik pengumpulan batu kerikil, jamaah bisa kehilangan arah bila terlalu jauh dari rombongannya. Resiko tersesat justru meningkat tajam ketika jamaah memasuki Mina.
Area Mina penuh dengan deretan tenda yang bentuk dan warnanya hampir sama satu sama lain. Lorong-lorongnya panjang, bercabang, dan seringkali tampak identik sehingga membingungkan, terutama bagi jemaat lansia atau yang mudah panik. Situasi paling rawan adalah setelah jemaah kembali dari toilet atau tempat wudhu, karena letaknya biasanya cukup jauh dan harus melewati beberapa lorong yang mirip. Agar tetap aman, jemaah tidak disarankan berjalan sendirian ke toilet atau keluar tenda tanpa ditemani. Penting juga untuk menghafal nomor tenda, kode kloter, serta ciri-ciri jalur menuju tenda. Dengan pendampingan dan disiplin rombongan, resiko tersesat di Mina dapat diminimalkan secara signifikan. Bagian paling melelahkan dalam rangkaian ibadah haji adalah lempar jumroh, dan justru di tahap inilah banyak jemaah beresiko tersesat. Area Jamarat sangat luas, bertingkat, dan dipenuhi jutaan jemaah dari berbagai negara. Setelah selesai melempar, banyak orang langsung mengikuti arus tanpa memperhatikan arah pulang. Akibatnya, jemaah, khususnya lansia, sering terbawa ke jalur yang salah, memasuki lorong berbeda, atau terpisah dari rombongannya. Resiko makin besar karena kondisi fisik yang lelah, panas yang ekstrim, serta rute Mina yang mirip dan bercabang-cabang. Untuk mencegah hal ini, jemaah harus melempar jumroh secara berombongan, bukan sendirian. Pastikan ada pendamping atau ketua rombongan yang memahami benar rute pulang dan titik-titik belokan penting. Selain itu, mengikuti jadwal resmi melempar bagi jemaah Indonesia sangat membantu karena kerumunan lebih terkontrol sehingga perjalanan kembali ke tenda menjadi lebih aman dan terarah. Dari seluruh penjelasan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa kasus jemaah haji tersesat hampir selalu terjadi pada momen-momen yang terlihat sederhana namun sebenarnya sangat rawan. Mulai dari saat tawaf, pulang dari Masjidil Haram, perjalanan ziarah di Madinah, hingga puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, Mina, dan melempar jumroh. Semua lokasi itu memiliki pola yang sama, area luas, kerumunan besar, jalur mirip satu sama lain, dan tidak adanya penanda yang mudah dihafal oleh jemaah lansia. Karena itu, ada beberapa tips utama yang wajib dipegang. Pertama, jemaah lansia tidak boleh berjalan sendirian, baik menuju toilet, masjid, maupun saat berpindah lokasi. Minimal harus berdua atau bertiga agar saling mengawasi. Kedua, ketua rombongan dan ketua regu harus aktif, tidak hanya memimpin di depan, tetapi juga memastikan seluruh anggota selalu terlihat dan terpantau. Ketiga, ketua rombongan dan ketua regu harus aktif, tidak hanya memimpin di depan, tetapi juga memastikan seluruh anggota selalu terlihat dan terpantau. Dari seluruh penjelasan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa kasus jemaah haji tersesat hampir selalu terjadi pada momen-momen yang terlihat sederhana, namun sebenarnya sangat rawan. Mulai dari saat tawaf, pulang dari Masjidil Haram, perjalanan ziarah di Madinah, hingga puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, Mina, dan melempar jumroh. Semua lokasi itu memiliki pola yang sama, area luas, kerumunan besar, jalur mirip satu sama lain, dan tidak adanya penanda yang mudah dihafal oleh jemaah lansia. Karena itu, ada beberapa tips utama yang wajib dipegang. Pertama, jemaah lansia tidak boleh berjalan sendirian, baik menuju toilet, masjid, maupun saat berpindah lokasi. Minimal harus berdua atau bertiga agar saling mengawasi. Kedua, ketua rombongan dan ketua regu harus aktif, tidak hanya memimpin di depan, tetapi juga memastikan seluruh anggota selalu terlihat dan terpantau. Ketiga, hafalkan identitas penting seperti nomor kloter, kode tenda, JKS, JKG, UPG, serta pintu masuk keluar masjid. Ini sangat membantu jika terpisah sesaat dari rombongan. Terakhir, seluruh jamaah harus memahami bahwa keselamatan bukan hanya tugas petugas, tetapi tanggung jawab bersama. Dengan disiplin mengikuti panduan ini, insya Allah resiko tersesat dapat diminimalkan dan ibadah haji menjadi lebih tenang, aman, dan khusyuk. Demikian tips praktis untuk menghindari tersesat saat Haji 2026. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal penting bagi seluruh calon jamaah haji.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.